Para peneliti ilmu sosial yang terkenal itu selalu datang dengan simpulan yang kurang optimis terhadap Indonesia. Ya, ada yang mengatakan Indonesia ini terjangkiti penyakit involutif. Antropolog terkenal dari Princeton, Clifford Geertz. Kemudian ada yang mengatakan kita ini masuk kategori negara lembek, Gunnar Myrdal. Pak Mokhtar Lubis dalam pidato kebudayaannya mengatakan kita mempunyai penyakit besar, yaitu salah satu ciri manusia Indonesia, munafik. Nah, permasalahan-permasalahan ini kan berakumulasi terus-menerus. Ya, itu sebabnya tantangan ke depan pasti lebih berat. Itu sebabnya siapapun harus memikirkan game changers, pengubah permainan seperti apa yang harus kita hadirkan, kita selenggarakan untuk mengubah masa depan. Masa depan yang diramalkan pesimis tadi, kita ubah menjadi masa depan yang gilang gemilang. Nah, tentu ini perlu pemikiran yang sangat serius. Nah, game changers inilah yang harus nanti kita betul-betul ciptakan. Apa itu game changers? Nah, Presiden Jokowi tadi dalam pidatonya mengatakan salah satunya adalah strategi hilirisasi. Menciptakan nilai tambah produk-produk di dalam negeri, proses di dalam negeri. Karena apa? Tidak ada negara kaya yang bukan negara industri. Maka untuk menjadi kaya, untuk menjadi sejahtera, menjadi adil dan seterusnya, kita harus mempunyai kue. Kue ini harus ya salah satunya strateginya adalah hilirisasi. Strategi yang lain apa? Integrasi data pembangunan. Data pembangunan yang berbeda-beda antar kementerian, antar sektor dan seterusnya harus diintegrasikan. Terus strategi yang lain apa? Nah, banyak game changer seperti ini yang sekarang sedang dipikirkan oleh tim-tim yang berpikir di balik pencalonan calon-calon presiden ini. Kalau sekarang saya kemukakan di sini semua, berarti sama dengan saya membocorkan strategi yang akan, benar nggak? CNBC pasti akan langsung harga sahamnya naik karena mempunyai rahasia dari strategi yang sedang kami pikirkan setengah mati loh kami memikirkan. Baik. Serius. Tapi tadi poin-poin yang sudah disampaikan tadi adalah wacana-wacana memang akhir-akhir ini juga tengah ramai diperbincangkan begitu, hilirisasi termasuk salah satunya. Baik, dan berikutnya saya akan ke Pak Sudirman Said yang sudah bergabung bersama kita secara virtual. Pak Sudirman, tadi Anda sudah mendengarkan langsung begitu pernyataan dari Pak Hendrawan, dan kita ketahui juga begitu bahwa mungkin dari sisi Anda, Pak, ini kan juga kerap ya mengkritisi langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini begitu. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan topik utama kita, yaitu adalah menghapus kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat begitu ya. Poin apa yang bisa Anda sampaikan begitu Pak Sudirman begitu? Apa yang perlu diperbaiki lagi dari pemerintah dan apa yang akan Anda usung begitu untuk kedepannya? Pak Sudirman. Selamat malam, Prof. Hendrawan dan juga Mas Wihadi. Iya, malam. Dan juga Chief Riset kita, Mas Ma'ruf. Terima kasih, saya mohon maaf tidak bisa hadir di studio karena baru selesai dengan satu pertemuan. Saya jarang sekali mengkritisi pemerintah, saya kira, karena saya pernah jadi bagian dari pemerintah juga gitu. Tapi kalau saya boleh berbagi satu pandangan gitu ya. Sebetulnya keadaan sekarang itu tidak buruk-buruk amat karena sesungguhnya kita pernah mengalami keadaan yang jauh lebih buruk yang akhirnya kita bisa mentas, yaitu dua krisis besar tahun 1965-66 dan 1998. Waktu krisis pertama itu inflasinya mencapai 592% ya. Kemudian kita bisa membayangkan bagaimana kemiskinan, bagaimana pengangguran. Yang ketiga itu masih sangat awal kita membangun lah. 98 itu inflasinya mencapai 77,63%. Dan itu juga diikuti dengan kontraksi ekonomi luar biasa. Saya masih dosen muda pada waktu itu bersama mahasiswa berada di lapangan di reformasi 98. Tapi keadaan buruk itu kita bisa recover. Dan menurut saya ada kuncinya di antara seluruh kunci yang tersedia itu, yaitu ketika kita mendapatkan pemimpin baru yang kredibel. Pak Harto masuk sebagai harapan baru pada waktu itu, tentu saja setelah sekian lama ada persoalan-persoalan yang dialami, tapi di awal itu betul-betul tampil sebagai figur yang kredibel, membawa konsep, membawa strategi, dan menyusun prioritas dengan sangat baik. Kita masih ingat pada waktu sekolah atau kuliah,
itu kita mengenal trilogi pembangunan, kita mengenal Repelita, kita mengenal strategi 25 tahun pembangunan dan sebagainya. Dan satu persatu strategi itu tercapai dengan baik. Sampailah pada ketika Pak Harto disebut tidak lagi bisa membedakan antara domain publik dengan pribadi, sehingga putra-putrinya mulai ikut dalam politik maupun bisnis, dan ketika itu kemudian dibarengi dengan krisis macam-macam, jadilah satu peristiwa reformasi 98. Tapi 98 juga muncul fenomena yang sama, yaitu meskipun Pak Habibie adalah pelanjut dari Pak Harto, tapi beliau membawa harapan baru, yaitu strategi, konsep, pikiran-pikiran akademik, dan akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 2 tahun, ekonomi recovery terjadi, politik recovery terjadi, bahkan Pak Habibie itu disebut sebagai bapak peletak dari demokrasi. Jadi kalau melihat ini semuanya, sebelum saya menjawab yang ditanyakan tadi, sebetulnya inilah indahnya demokrasi, indahnya pemilu berkala. Ketika pemilu muncul, maka harapan akan pemimpin baru yang juga muncul, dan kita punya harapan apabila pemilu 2024 itu melahirkan pemimpin baru yang berkonsep, punya strategi, punya kredibilitas, sehingga proses pembangunan yang barangkali dari waktu ke waktu mengalami naik turun bisa dicari solusinya. Nah, berkaitan dengan 5 PR besar tadi, saya kira sama dengan Prof. Hendrawan, pada waktunya kita akan detailkan, tapi saya ingin share satu hal saja. Baik, pada waktunya akan didetailkan begitu Pak. Tapi tadi poin penting adalah memang kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, artinya memiliki kesempatan begitu ya untuk harapan baru setiap 5 tahun sekali, Pak. Poin, ya. Baik. Silakan Pak Sudirman. Jadi ada satu angka yang saya selalu ulang-ulang. 2005 itu APBN kita itu volumenya hanya 500 triliun kurang lebih. Kemudian sekarang 20 tahun kemudian, kira-kira 2025 nanti, itu mungkin mencapai 3.500 triliun. Itu artinya naik 7 kali lipat. Gitu. Oke. Kemudian penerimaan negara kita, penerimaan dalam negeri itu 493 triliun pada tahun 2005. Sekarang sudah mencapai 2.400-an. Nah, tetapi kalau kita lihat bagian paling bawah dari masyarakat kita, sebetulnya nggak berkembang banyak tuh. Artinya tadi yang dikatakan kemiskinan masih akut dan pengangguran. Karena itu, menurut saya salah satu kunci dari kita ke depan adalah bagaimana caranya APBN yang besar itu difokuskan pada pengentasan 40% paling bawah dari rakyat kita. Dan itu artinya alokasi resources, expertise, perhatian, policy, prioritas itu ada di bawah itu. Kalau kita bisa angkat 40% itu ke atas, maka yang 60% itu akan ikut terbang, dan itu artinya secara multiplier kita akan bisa mengatasi kemiskinan sekaligus membuat perekonomian kita menjadi sangat sustainable. Itu baik, Pak Sudirman. Yang dimaksud oleh Anda artinya wealth distribution begitu, seperti apa agar ketimpangan ini bisa semakin dipersempit begitu, sehingga di satu sisi juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari sisi bawah begitu masyarakat. Nah, kemudian saya akan ke Pak Wihadi. Pak Wihadi tadi sudah mendengarkan begitu dari dua narasumber sebelumnya. Dari Anda sendiri seperti apa, Bapak? Ya, saya kira apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah cukup baik ya, saya kira. Jadi kita melihat tadi bahwa kalau angka kemiskinan masih dianggap tinggi, ya kan. Kemudian juga kalau kita melihat di sini pengangguran, ini semuanya kan kita lihat bahwa posisi Indonesia sekarang ini kan recovery dari masalah COVID, ya. Dan di masalah recovery, masalah COVID ini adalah merupakan kalau kita lihat bahwa satu-satunya negara yang lepas daripada masalah krisis dari COVID ini adalah Indonesia ini yang terdepan. Nah, jadi kalau kita melihat itu, maka apa yang terjadi sekarang ini, kalau kita melihat data-data yang ada, kemiskinan, kemudian pengangguran, ini kan merupakan masih masa imbas daripada masalah COVID itu. Nah, jadi di sini kita ke depannya adalah bagaimana yang namanya apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi mengenai masalah Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Nah, tantangan-tantangan ini tentunya tadi Prof. Hendrawan mengatakan bahwa masalah hilirisasi. Kita memang setuju hilirisasi, dan Pak Prabowo itu dari tahun 2014 itu sudah merilis bukunya adalah Paradok Indonesia. Ya. Kalau kita baca Paradok Indonesia, di situ juga ada yang namanya hilirisasi. Bahkan pada saat itu Pak Prabowo dianggap sebagai mau menasionalisasi perusahaan-perusahaan begitu. Nah, ini kan salah satu hal yang sekarang ternyata hilirisasi itu adalah merupakan kunci daripada game changer yang akan ke depan untuk Indonesia Emas 2045. Memang sekarang
tidak bisa kita rasakan mengenai masalah daripada hilirisasi. Tetapi kalau kita ke depan, bahwa dengan hilirisasi itu kalau kita lebih ke depan lagi, maka ada tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Karena akan muncul perusahaan-perusahaan baru dalam hilirisasi, dan inilah yang mengakibatkan bahwa penurunan angka dan kemudian pendapatan dan segala macam itu akan menjadi merata dalam pendapatan nantinya, per kapita juga akan naik. Tentunya itu ada konsep-konsep yang memang kita disiapkan untuk itu. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan sekarang ini adalah on the right track, dan ini adalah landasan yang kita menuju ke 2045 Indonesia Emas. Tentunya infrastruktur dan segala macam itu dipersiapkan dengan baik dan segala macam. Saya kira ini adalah merupakan landasan yang akan kita akan jalankan. Nah, tentunya di sini memang tugas daripada capres ke depan ini memang cukup berat, ya kan? Cukup berat karena kita tahu bahwa di periode awal itu situasi politik masih belum stabil seperti sekarang, ya. Tapi kalau sekarang ini adalah situasi kita politik stabil, sehingga kita bisa menikmati, kita bisa tahu yang namanya lepas daripada COVID ini karena kestabilan politik juga. Nah, inilah yang membuat kita bahwa optimis bahwa capres ke depan itu adalah merupakan yang bagaimana menstabilkan politik, maka target daripada ekonomi. Pak Wihadi, tapi pertanyaan saya tadi dari dua begitu ya, dari bapak-bapak yang sudah hadir di studio ini tadi sama, hilirisasi ini bisa menjadi kunci begitu untuk pemerataan kesejahteraan dan juga peningkatan kekayaan begitu dari masyarakat. Tapi di satu sisi kita ketahui konsep, Pak, secara alamiah begitu, yang kaya biasanya akan semakin kaya, apalagi dengan adanya industrialisasi, adanya peningkatan produksi di dalam negeri. Siapa yang memiliki modal maka dia memiliki return begitu. Dan di satu sisi masyarakat yang miskin biasanya tetap miskin, Bapak. Seperti apa strategi yang mungkin bisa dilakukan ketika nanti hilirisasi ini programnya dijalankan, tapi betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat di lapisan kelas bawah? Ya, saya kira begini. Kalau kita lihat daripada potensi yang ada di Indonesia ini, mulai dari mineral yang ada, kandungan kita Indonesia ini kaya dengan mineral, kemudian dengan gas juga masih ada. Kemudian kalau kita lakukan hilirisasi, memang kita mengatakan bahwa ini adalah modal besar. Tetapi mereka tidak akan lepas bahwa pada saat ini mereka mendirikan perusahaan, mendirikan pabrik untuk melakukan hilirisasi, maka mereka membutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini adalah memang saat ini adalah worker yang kita butuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan. Tapi minimal dengan adanya tenaga kerja ini, maka pendapatan tenaga kerja ini akan bertambah dan angka penurunan kemiskinan tentu akan berkurang. Baik dari sisi lapangan pekerjaan begitu ya. Tentu itu akan kelihatan di situ. Nah, tapi memang tidak bisa serta-merta ini akan kelihatan, tidak. Tetapi ini ada jangka waktu yang harus konsisten dilakukan, dan ini tidak boleh untuk berhenti. Baik. Prof, mungkin ingin menambahkan sedikit saja mungkin, Prof? Iya, tentu dalam jangka pendek ya terjadi disparitas yang lebih tinggi ya. Tetapi kalau nanti prosesnya lebih panjang ya, di mana ada waktu adaptasi yang lebih cukup, ini ada proses catching up proses mengejar. Itu sebabnya pembangunan ini juga harus ditafsirkan atau dimaknai sebagai proses untuk terus-menerus memberdayakan mereka yang tertinggal. Nah, itu sebabnya dalam Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita itu jelas. Konsepnya bukan survival of the fittest, yang kuat yang menang, tetapi pemberdayaan yang lemah. Itu sebabnya pasal 34 kan jelas. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu kan artinya ada keberpihakan yang jelas ya terhadap mereka yang dalam tanda petik belum diuntungkan dari proses-proses seperti itu. Tapi sekali lagi begini, kalau pertumbuhan ekonomi baik ya, ini seperti ada pepatah ya, gelombang pasang akan mengangkat semua kapal. Ya, jadi kalau gelombang air laut itu pasang, kapal yang besar maupun kapal yang kecil akan terangkat. Hanya yang besar karena sudah besar, diangkatnya kelihatannya lebih gede, lebih kelihatan. Lebih tinggi. Kelihatan. Jadi prinsipnya akan terangkat bersama-sama begitu ya Pak. Meskipun tadi ada poin di awal, mungkin disparitasnya mungkin masih akan terasa di awal. Memang itu sebabnya investasi SDM itu mutlak. Baik. Karena SDM yang berkualitas tinggi itulah yang akan lebih cepat ya, waktunya untuk menyesuaikan dengan tantangan-tantangan baru. Baik, terima kasih Prof. Kemudian Mas Ma'ruf, seperti apa begitu ya, tadi poin apa yang mungkin bisa dan harus, bukan bisa ya, harus diperhatikan oleh capres kita nanti begitu mengentas permasalahan kemiskinan. Sekali lagi ini adalah permasalahan yang sudah turun-temurun begitu dari Indonesia merdeka, sudah 78 tahun hingga hari ini Mas, masih menjadi problem utama.
Kalau saya ngeliat gini ya, hal yang perlu kita syukuri adalah aura atau suasana sekarang itu beda dengan 2019, ya kan? Kita tidak ada sebuah kebencian yang saya lihat dari semua tiga calon kandidat ini ya. Semua bahkan saling memuji dan ini menurut saya bagus karena akan Bapak tadi bilang bahwa nanti tidak ada proses rekonsiliasi gitu. Jadi langsung bekerja. Nah, kalau kita ngelihat data-data bahwa sebenarnya angka-angka kemiskinan itu angka yang normal, pengangguran itu natural unemployment. Yes. Di dalam ekonomi itu biasa aja. Problemnya adalah the quality of itunya gitu. Jadi quality dari pekerjanya bahkan misalkan begini kita lihat. Bahwa bahwa pengangguran, kemiskinan, kita lihat pengangguran 5% itu udah teori yang standar. Tapi yang bekerja ini menjadi perlu catatan kualitasnya. Contoh, UMR kita itu cuma 2.700.000 average nasional. Iya kan? Itu kalau angka kemiskinan, garis kemiskinan 550.000 per kepala dinaikkan, angka kemiskinan akan naik. Gitu. Jadi problem dari capres ke depan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meneruskan dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dan penerus-penerusnya. Jadi ada kesinambungan. Kemudian mengenai strategi hilirisasi. Kalau menurut saya begini, kita ini kan bermimpi seperti juga Pak Jokowi dan semua orang pengen menjadi negara maju. Pilihannya ada dua. Cara yang cepat memang cara mempercepat akumulasi modal dengan memperbesar kue yang paling cepat itu ya memang pertambangan. Tinggal gali, kemudian diproses, nilai tambahnya berkali-kali lipat. Cuman problemnya adalah pertambangan itu dalam struktur PDB itu cuma menyerap 1% tenaga kerja. Cuma 1,5 juta orang. Itu problemnya. Yang menjadi problem serius adalah sektor pertanian, sektor manufaktur. Pertanian itu menyerap 30% tenaga kerja, hampir 30%. Kemudian manufaktur itu 14%. Padat karya. Padat karya. Itu sekarang situasinya suffering, decline. Dari tahun 2014, dari di atas 20% untuk yang manufaktur, sekarang cuma 18%. Artinya apa? Ada proses deindustrialisasi. Dan kalau kita berbicara, ini bukan persoalan kemudian saya tidak menganggap hilirisasi penting, itu sangat penting, itu suatu yang brilian. Bahwa kita menjual material menjadi sebuah produk yang ada value added itu bagus sekali. Tapi jangan lupa, periuk nasi orang wong Chile itu ada di pertanian yang 30%, kemudian kelas menengah atau buruh itu ada di 14%. Itu yang jangan ditinggalkan kalau menurut saya. Dan menurut saya Pak Jokowi sudah cukup bagus dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan berbagai macam kontroversialnya karena terlalu cepat prosesnya. Jadi presiden ke depan kalau menurut saya hilirisasi dilanjutkan, tapi dua sektor itu harus jadi acuan. Kalau saya hitung dari 17 sektor PDB itu cuman yang menyerap 70% tenaga kerja itu cuman pertanian, manufaktur, perdagangan, akomodasi, konstruksi kecil, akomodasi dan makan minum. Itu 70% rakyat Indonesia periuk nasinya dari sini. Dan itu harus jadi concern para pemimpin ke depan. Karena tugasnya adalah meningkatkan quality hidupnya. Gitu. Dan kalau gampang untuk meningkatkan mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, naikkan saja pendapatan. Gitu. Dengan sendirinya kita akan sejahtera. Kenapa? Kita itu selalu pakai rasio gini kan, rasio pengeluaran. Rasio pengeluaran itu sederhana. Orang kaya sama orang miskin satu piring hampir sama harganya. Tapi pendapatan mereka pasti jauh. Jadi kalau kita ngelihat DPK dan pihak ketiga di bank, 0,02% populasi atau 54.000 orang menguasai separuh uang di bank. Nah itu kan jomplang sekali. Jadi problem ke depan, PR presiden ke depan adalah fokus hilirisasi diteruskan, kemudian buat ekosistem agar itu juga tidak, katakanlah sekarang lagi rame, tidak menguntungkan Cina. Artinya dibikin ekosistem agar barang itu juga bisa menjadi industri di lokal. Kemudian kedua, ya fokus ke tadi. Ya. Infrastruktur dan pertanian yang menyerap hajat hidup orang banyak. Bagi saya itu ekonomi Pancasila itu di situ. Oke, baik.